Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASO, kembali lagi bersama saya di ASO Channel. Oke, kali ini saya mau buat video tentang apa sih perbedaan antara RPM dengan CPM. Nah, mungkin bagi Sobat ASO yang menjadi seorang konten kreator, masih banyak juga yang belum paham apa sih itu RPM, apa itu CPM. Oke, saya tunjukkan dahulu ya, seperti yang kita ambil dari aplikasi YT Studio. Kita buka. Kita klik lihat lainnya. Kemudian kita lihat pendapatan. Nah, di bagian paling bawah nih, ini adalah CPM. Kalau kita katakan CPM ini adalah metrik yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan pengiklan untuk menayangkan iklannya di YouTube. Jadi biasanya nih, kalau kita katakan biaya per 1000 tayangan itu adalah CPM. Jadi bisa kita lihat ya, untuk 28 hari terakhir CPM saya itu Malaysia $1,78 dan Indonesia $1,10. Jadi untuk CPM ini bisa naik turun ya kalau kita katakan ya, atau mungkin bisa berubah-ubah. Nah, biasanya itu perubahan itu terjadi misalnya seperti ada peristiwa musiman ya. Maksudnya di sini pengiklan mengajukan bid yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung peristiwa musiman tertentu. Misalnya banyak pengiklan mengajukan bid lebih tinggi tepat sebelum musim lebaran. Nah, yang kedua itu perubahan geografi penonton. Pengiklan dapat mengontrol negara atau wilayah yang ingin mereka jangkau dengan iklannya. Lokasi yang berbeda memiliki level persaingan yang berbeda di pasar iklannya, sehingga CPM akan bervariasi tergantung dari negaranya. Jika terjadi perubahan pada asal sebagian besar penayangan Anda, kemungkinan CPM Anda akan berubah. Seperti ini ya, kita ganti di sini misalnya 90 hari terakhir nih. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di sini CPM saya untuk Malaysia itu berkurang ya, menjadi sekitar 1,58, sedangkan Indonesia 0,92. Nah, kita buat selama 365 hari. Nah, di sini Malaysia turun lagi menjadi $1,47, sedangkan India $1,25 dan Indonesia $0,94. Nah, yang kedua itu adalah RPM. RPM, atau kita buat langsung ke studio ya, di YT Studio. Kita klik YT Studio. Oke, saya putar saja ya tampilannya biar lebih terlihat jelas. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kita pilih buka ini ya. Ini ada ringkasannya nih, analisis channel saya. Jadi langsung aja kita buka analisis channel. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya bagus, jumlah ditonton di channel Anda kurang lebih sama seperti biasa. Berarti ya cukup. Baru kita klik di pendapatan ya. Nah, di sini bisa kita lihat selama 28 hari terakhir RPM saya itu ada peningkatan nih ya. Hampir 100% nih. Di sini 99%. Sedangkan untuk CPM-nya itu mengalami peningkatan sekitar
33%. Nah, untuk melihatnya seperti ini, kita ke estimasi pendapatan bulanan ya. Kita lihat, klik selengkapnya. Nah, di sini kita lihat grafiknya, bahwasannya sebentar ya, kita close dulu. Kita ulangi, klik selengkapnya, kita scroll. Nah, di sini saya pertama kali monetisasi itu di bulan April ya. Jadi estimasinya di situ masih sangat kecil ya. Dan CPM-nya pun kalau kita katakan masih sekitar 1,26. Masih standar ya, namanya masih channel pemula. Baru di bulan Mei kita ada peningkatan menjadi $27. Di bulan Juni kita turun 24,47 untuk estimasi pendapatan ya, maksud saya. Nah, di bulan Juli kita meningkat, di bulan Agustus meningkat menjadi 30,81, di bulan September meningkat lagi 33,60. Di bulan Oktober kita meningkat menjadi 38. Di bulan November kita meningkat cukup fantastis ya, sampai $90,41. Sedangkan di bulan Desember kita mengalami penurunan nih. Nah, kita seperti yang tadi saya katakan, kita coba fokus di CPM. Nah, di bulan April CPM saya itu $1,26. Sedangkan Mei mengalami penurunan menjadi 1,25. Di bulan Juni juga mengalami penurunan menjadi 1,16. Dan di bulan Juli juga mengalami penurunan menjadi $1,08. Di bulan Agustus mengalami peningkatan menjadi $1,42. Di bulan September mengalami peningkatan 1,67. Dan di bulan Oktober mengalami peningkatan yang cukup fantastis hingga menjadi $1,98. Dan di bulan November turun, dan di bulan Desember CPM saya tembus sampai $2,15. Oke, nah sebenarnya nih kalau untuk menaikkan CPM ini caranya itu cukup mudah ya sobat ya. Coba kita ambil dari studio lagi ya, biar lebih mudah. Kemudian kita lihat ya, kembali yang tadi juga ke analisis channel. Kita buka analisisnya. Setelah itu kita lihat nih, kira-kira video saya yang paling atas, video teratas dalam periode 28 hari terakhir itu masih di posisi yang sama. Itu yaitu cara mengatasi kamera belakang pipo ya. Itu penayangan selama 28 hari terakhir sampai 20.000 kali penayangan ya. Kita fokus kemari ke penonton. Kita lihat. Ini kita masuk ke geografi teratas. Nah, selama 28 hari terakhir video saya nih hanya masuk di Indonesia dan Malaysia. Jadi bisa kita lihat bahwasanya di Indonesia selama 28 hari terakhir penayangan video saya itu mencapai 44.534 ya. Sedangkan untuk di Malaysianya 834. Itulah yang menyebabkan kenapa CPM saya di 28 hari terakhir itu hanya mendapatkan 2 negara saja, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk meningkatkan CPM sebenarnya itu caranya cukup mudah.
kita harus sering-sering melakukan interaksi. Seperti contoh gini, hampir semua video saya ketika ada komentar itu saya balas, sehingga akan membuat video kita menjadi viral karena banyaknya jumlah komenan dan banyaknya interaksi yang kita lakukan ya. Oke, kita kembali lagi seperti yang tadi saya katakan. Untuk yang RPM itu dia per 1000 jumlah tontonan video ya. Tolong kita bedakan antara RPM dengan CPM. Kalau dia CPM, dia pendapatan per 1000 kali iklan. Nah, supaya bisa mencapai 1000 kali iklan itu bagaimana? Buatlah video yang berdurasi minimal 8 menit. Kalau sekarang peraturannya 8 menit, kalau dulu 10 menit. Jadi ketika kita membuat video sampai 8 menitan, kita contohkan seperti ini ya. Kembali lagi ke studio. Kita pilih lagi ke ini, ke video ya, list video kita. Nah, jadi kalau dia video yang mencapai minimal 8 menit, itu iklannya itu bisa kita atur ya. Jadi semakin panjang durasi video kita, maka akan semakin banyak iklan yang akan tampil di video tersebut. Karena apa? Karena bisa kita setting seperti ini. Nah, sebagai contoh, video yang saya setting ini adalah video berdurasi 12 menit. Nah, iklannya sendiri saya buat per 2 menit. Jadi ini ya, kalau skala di videonya bisa dilihat nih. Ini batas-batas ini adalah batas-batas dari iklan yang akan tampil di video. Jadi kalau video tersebut di bawah dari 8 menit, maka hanya tampil iklan di opening dan di closing. Berarti hanya 2 iklan yang akan tampil ya. Tapi kalau kita membuat video dengan durasi lebih dari 8 menit, maka kita bisa setting iklan. Semakin panjang video, semakin banyak iklan yang bisa kita pasangkan, sehingga semakin memperbesar juga peluang kita untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Salam Ondol Sahali.